Balik di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama dengan Enda Nasution, ada Bang Saud Situmorang dan juga ada Mas Agus Sumaryanto. Saya tadi mengenai apa sih yang harus diketahui oleh masyarakat. Kalau Mas Agus, Anda sendiri membayangkannya seperti apa? Kalau memang netizen ini diminta untuk ikut terlibat, apakah benar-benar apakah kita bisa berharap ada sebuah laporan yang mungkin cukup lengkap lah, walaupun mungkin tidak terorganisir seperti ICW gitu ya, tapi paling tidak bisa ada lampirankah dari media sosialnya? Bayangan Anda seperti apa? Apa yang bisa dilakukan oleh netizen? Ataukah hanya sekedar ya memang meramaikan saja, tapi tidak berupa laporan resmi kepada institusi seperti KPK? Ya, kalau menurut saya memang sementara ini karena memang netizen itu kan tidak terorganisir dengan sebuah organisasi dan lain-lain, tapi inisiatif mereka luar biasa gitu ya. Dan pada titik tertentu ya menurut saya cukup misalnya menyampaikan kalau mereka menemukan ada informasi karena aksesibilitas terhadap LHKPN itu sekarang online ya bisa dilihat kan mereka juga bisa melihat misalnya mungkin ada koleganya, tetangganya atau saudara jauh mungkin atau siapapun yang dia kenal gitu melihat misalnya laporan kekayaannya kok cuma seperti ini gitu ya. Padahal dia Hmm. sering datang ke suatu tempat dan dia tahu bahwa itu sepertinya miliknya gitu. Nah, dari hal-hal yang seperti itu kan bisa bisa membantu aparat penegak hukum sebenarnya yang kesulitan untuk menelusuri di mana aset-aset yang dimiliki oleh seseorang yang tidak melaporkan misalnya. Hmm. Nah, seringkali juga dari pernyataan atau data yang ada disampaikan kan suka menimbulkan kecurigaan kita. Kayak misalnya Pak Darmanto atau Kepala Bea Cukai ya. Ya. Ada dia punya harta kekayaan 15 miliar, 15 miliar. Kemudian hutangnya ada 9 miliar. Hmm. Kenapa kemudian kok hutangnya tidak dibayarkan aja ya? Tinggal 6 miliar gitu. Hmm. Kekayaannya kenapa kemudian seperti dalam tanda kutip dipelihara hutangnya? Hmm. Timbulkan kecurigaan kenapa hutangnya tidak segera dibayar. Kalau saya membandingkan misalnya beberapa kasus dulu itu seringkali korporasi itu sengaja memelihara hutang karena hutang itu kan dijadikan salah satu komponen untuk mengurangi Pajak ya. tagihan pajak gitu Ya. ya. Jadi Eee, jangan-jangan itu tujuannya gitu, sehingga dengan hutangnya tidak dibayar, justru ditingkatkan jumlahnya, itu mengurangi PPh yang dia harus bayarkan kepada negara. Ini kan bagian dari strategi. Iya. Nah, Ya. menurut saya harus ditelusuri itu, kenapa kemudian jadi tantangan tentu buat aparat penegak hukum dan petugas pajak, pemeriksa pajak itu tahu betul, karena kemudian tahun 2017 atau 2018 seingat saya Menteri Keuangan itu sudah mengeluarkan sebuah aturan untuk membatasi jumlah hutang yang dimiliki oleh korporasi atau aset. Karena lagi-lagi pajak semakin tinggi pendapatan kita kan sekarang pajaknya juga semakin Ya. besar. Nah, itu yang menurut saya juga beberapa hal bisa kita kita lihat gitu sebagai indikator kenapa kemudian netizen, masyarakat harus curiga terhadap informasi yang ada di LHKPN. Dan itu harus disampaikan secara resmi kah menurut Anda atau bagaimana? Atau jangan-jangan kayak ICW aja, ICW kayaknya lebih mampu untuk menampung itu sebelum sampai ke Ya, KPK. menurut saya saat ini, kanal-kanal online itu ada, bisa ke ICW, bisa ke KPK langsung gitu ya, karena, kanal pengaduan itu secara online dan anonim gitu, bisa disampaikan Oke. anonim gitu ya. Tapi pada titik tertentu kalau kemudian laporannya itu bagus, berkualitas, bisa dipertanggungjawabkan, pastinya itu akan dikonfirmasi, Hmm. pelapornya. Karena ya kalau tidak bisa dikonfirmasi kan sulit dianggapnya nanti hoax dan lain-lain gitu ya. Hmm. Nah, Bang Saud, Kami di ICW ya, sangat terbuka tentu kalau ada laporan dari masyarakat. oke. Nah, jadi saya khawatirnya masyarakat mau ke KPK tapi takut bukti saya itu nggak terlalu banyak gitu. Tapi jadi mungkin ke ICW pun bisa dibantu lah gitu sebelum menyampaikan ke KPK, itu bayangan saya seperti itu. Dan tadi Mas Agus menyatakan sangat terbuka juga kalau memang mau diarahkan begitu ya agar bisa lebih lengkap laporannya. Saya ke Bang Saud. Sebenarnya kan pelaporan anonim ini bukan suatu yang baru juga gitu di KPK. KPK di eranya Bang Saud pun sudah membuka kesempatan tersebut siapapun lah. Kalau sekarang kita menyorotnya sebagai netizen, padahal kan sebenarnya bukan hanya netizen, siapapun warga negara Indonesia kalau mau melaporkan kan secara anonim juga bisa anonimus lah ya, dan tidak terungkap namanya itu juga bisa kepada KPK. Dengan terbukanya laporan netizen, KPK sebenarnya akan punya kapasitas untuk mengerjakan atau tidak yang Anda percaya Bang Saud? Karena
sepemahaman kita juga kan yang kita dengar, bahkan laporannya Rafael Alun ini juga sudah diserahkan ke KPK sejak tahun 2013, tapi tidak menjadi prioritas saat itu karena banyak kasus lain. Kita tahu KPK juga over kapasitas pada saat itu. Apakah akan efektif juga kalau memang akhirnya netizen hanya melaporkan walaupun hanya sekedar mencurigai, kok orang ini kelihatan kaya ya, padahal seharusnya gajinya nggak segitu, gitu Bang Saud. Ya begini Timothy, Eh, yang penting itu mindset kita. Oke, LHKPN itu instrumennya pencegahan. Tapi cara berpikirnya teman-teman di KPK, kalau kita semua ini juga terlebih penegak hukum, cara berpikirnya itu harus penindakan. Oke. Jadi penindakan itu adalah termasuk detail-detail. Kalau orang melaporkan seperti yang kemarin itu dengan simpelnya mengatakan itu udah dicek itu atas nama orang lain mobil itu sudah makin curiga lagi. Kalau dari bahasa teman-teman di ICW itu kita harus makin curiga lagi, dan memang modusnya begitu. Ya. Nah, soal kelengkapan Timothy, sekali waktu ya saya acara nih di salah satu mall gitu. Rupanya ada ibu-ibu kali lihat saya, dia nyobekin kertas, tuh Pak Saud tuh ngasih ke ajudan kertas itu. Dari ajudan ngasih ke saya sepotong kertas. Tahu nggak isinya? Dia bilang, Apa? Pak Saud, tetanggaku gue kaya banget, tangkep dong. Dia ngomong begitu gitu. Itu sesimpel as that. Kalau saya waktu itu artinya pimpinan KPK sendiri, gua selidiki sendiri itu. Tapi kan nggak bisa kolektif kolegial di KPK itu. Jadi banyaknya laporan-laporan dari PPATK yang 183 triliun itu yang katanya kemarin itu kenapa nggak didalami? Kita juga tanya-tanya, jangan-jangan perspektif kolektif kolegial. Jadi masyarakat melaporkan itu jangan ditanya mana buktinya. Makanya kemarin kan ada orang bilang soal pajak tuh. Terus yang ngelapor marah, ya udah gua aja di situ, lu keluar aja dari KPK. Dia bilang begitu loh, gua aja yang gajian, jangan kamu, katanya gitu. Jadi laporan-laporan yang tidak lengkap, as a simple ibu-ibu yang ngelapor tadi itu pun, itu kalau saya punya waktu saya tanya di mana ibu tinggal. Udah saya nggak usah tanya-tanya lagi, dia bosan juga. Bapak kok nanti kalau kan dia ngomong tetangganya dia kan, ya saya datangin aja tetangganya, itu tangganya dia, lihat saya suruh balance. Itu yang saya katakan kembali lagi, dia harus disampling. Sekali-sekali itu di apa namanya di random gitu loh, dari sekian ribu. Bayangin aja Matthew tadi bilang itu lebih hampir 500.000 yang wajib bayar, 384.000 lebih orang. Bagaimana kita bisa mengawasi itu dengan jumlah orang yang terbatas? Tetapi kita bisa lakukan metode-metode yang kemudian orang jadi tobat. As a simple kita buang rokok sembarangan di Singapura, kemudian Anda kemudian didenda, kemudian dan seterusnya, orang berhenti kan begitu ya. Jadi model-modelnya, teknik strateginya, ini boleh instrumennya pencegahan, tapi kita berpikirnya itu penindakan dari ke hari, terus pendalaman-pendalaman tanpa kita harus menuduh. Mungkin cara berpikir itu yang harus kita ubah, Matthew. Jadi sebenarnya masih banyak trik-trik lah ya, saya gunakan kata sederhana trik yang masih bisa digunakan di dalam kementerian, di dalam lembaga, atau bahkan KPK yang menelusuri dana dari pejabat-pejabat publik. Masih banyak hal yang belum dijalankan sehingga masih banyak yang lolos lah. Seperti itu Bang Saud ya. Jadi oke lah kalau netizen boleh melaporkan, tapi di dalam itu sebenarnya masih banyak pembenahan yang masih bisa dilakukan gitu ya Bang Saud. Iya, jadi kompleksitasnya itu sangat banyak. Jadi secara bersamaan Anda harus belajar ribuan variabel secara bersamaan. Kita belum bicara lagi kalau di kantor-kantor itu selalu ada yang namanya three lines of defense. Ada pengawas internal, mereka bekerja enggak. Terus kemudian kalau kita bicara apa yang disebut governance, risk compliance, di situ ada kepatuhan-kepatuhan, ya kan. Kemudian mereka melanggar kepatuhan ini enggak. Terus ada komisi etiknya. Jadi memang banyak yang secara kompleks ini harus kita lihat dari awal lagi gitu. Jadi kalau belum lagi kalau dalam audit itu ada istilah tune at the top. Kalau tune yang di topnya ngawur, pasti ke bawahnya ngawur kan gitu ya kan. Jadi ini sekarang anak bawah di bawah ini kan cerminan pimpinannya sebenarnya, itu simple, as simple as that. Iya, jadi coba kalau bilang, kamu ya mulai besok kalau kayak gini gue berhentiin loh, pasti dia berhenti. Ya, tapi kalau ngomongnya hanya tune at the top yang nggak jelas gitu ya, ya rakyatnya ya begitu terus, maksudnya pegawainya begitu. Jadi yang tadi Timothy katakan, ada memang kompleksiti yang kita harus sama-sama
sesuai dengan tempat kita masing-masing. Ya. Sebagai pimpinan, sebagai teman satu kantor, semuanya itu harus body to body system, ngecek begitu ya. Oke, tadi udah benar Mas Enda dengan teman dengan medianya, tetangga kita dorong untuk mereka bikin laporan. Tetapi nggak mungkin kita seselengkap LHKPN atau selengkap PPATK punya laporan. Iya kan? Jadi Ya, jangan betul. dijadikan alasan laporan lu nggak lengkap nih, dalamin lagi dong. Lah itu tadi, Ya. lu digaji bukan gua, gimana? Ya, itu tanggung jawab yang masyarakat juga inginkan. Jadi pada saat masyarakat diminta tanggung jawab, ya diminta terlibat lah ya. Tapi Yes, yes, yes. dituntut tanggung jawab yang lebih tinggi kepada aparatnya tentu saja. Gitu. Yes, Karena itu masyarakat poinnya. tidak mungkin menindak. Itu poinnya. Oke, nah tadi seperti digambarkan tadi, ya kalau tidak lengkap bagaimana dan lain-lain. Sebenarnya kan Bang Enda, kalau melaporkan, tadi saya juga mengatakan KPK sudah membuka ruang bagi siapapun yang mau melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan, entah itu pencucian uang, korupsi, gratifikasi dan lain-lain gitu. Ruang itu sudah ada. Tapi kan sejauh ini mungkin belum optimal kasus-kasus yang diserahkan oleh masyarakat ini di aparat hukum. Bukan hanya KPK saja tapi mungkin kejaksaan dan kepolisian juga belum optimal gitu. Sehingga akhirnya kasus yang mendapatkan sorotan adalah kasus yang viral. Ini akhirnya institusi merasa terdesak untuk menyelesaikan secara cepat dan seterang benderang mungkin gitu karena viral. Tapi kalau di sini masyarakat lagi-lagi berpengaruh karena viral, kan ini bisa menjadi ancaman bagi yang memviralkan juga tuh, Bang Enda. Kita tahu beberapa koruptor itu sudah diperiksa berulang kali, sudah bahkan rompi hijau pun kepalanya masih tegak sekali, masih membantah bahwa ia melakukan korupsi gitu, bahwa ia masih membantah apa yang dituduhkan pada dirinya gitu, dan bahkan bisa melawan balik dengan memberikan somasi kepada orang yang memviralkan. Apakah ini juga berbahaya bagi netizen juga nih, Bang Enda? Ya, memang selalu ada ancaman itu ya, terutama sebenarnya di daerah gitu ya. Seringkali juga ada banyak laporan, walaupun kadang-kadang memang cara penyampaiannya tidak santun misalnya, walaupun kadang emosional misalnya ya, justru malah itu yang dipermasalahkan dan orangnya malah justru jadi kena kasus hukum gitu. Iya. Secara umum memang masyarakat ini kan bukan pekerjaan hariannya untuk memeriksa kekayaan misalnya gitu ya, untuk melaporkan gitu ya. Tapi yang menarik adalah memang karena jumlah masyarakatnya juga banyak dari berbagai profesi, mungkin ada yang ahli pasar saham misalnya, ada yang ahli keuangan, ada yang ahli bisa baca data. Saya rasa memang kontribusi-kontribusi ini tidak bisa, karena memang bukan pekerjaan hariannya, tidak secara profesional melakukan itu, maka tidak bisa juga diharapkan secara jadi semacam organisasi yang secara khusus melakukan pemantauan itu gitu. Iya. Tapi kontribusi-kontribusi masyarakat tadi saya rasa tetap perlu diperhatikan gitu ya, dan tetap ada value-nya, walaupun mungkin balik lagi nih tadi ya yang diucapkan bahwa memang ada ancaman itu ya, tapi kalau di zaman sekarang juga masyarakatnya juga makin pinter nih Tim, karena ada berbagai cara juga untuk kemudian misalnya melemparkan sesuatu tanpa dia harus kelihatan siapa yang informasinya dari mana gitu ya, sehingga untuk melindungi diri juga masyarakatnya makin pinter supaya kemudian tidak kena serangan balik misalnya, itu bisa jadi satu cara. Tapi balik lagi, kalau mungkin saya mencermati juga bahwa ini pun sebenarnya tentu bukan sebuah sistem yang sempurna ya, karena bisa jadi juga menjadi alat fitnah misalnya gitu ya. Yeah. Informasi yang beredar di media sosial bisa tiba-tiba memunculkan sesuatu padahal, dan kemudian orang sudah membuli, sudah memberi sanksi sosial misalnya gitu, tapi sebenarnya kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Itu juga sering kali terjadi. Nah, jadi memang waktu akan membuktikan, lalu kemudian juga biasanya pendalaman informasi, dan kadang-kadang ini dilakukan juga oleh teman-teman di media sosial juga gitu ya, mencari informasi lebih dalam, ternyata berbalik nih perspektifnya, karena yang dilaporkan di awal tidak seperti yang dipikirkan selama ini. Jadi memang karena memang bukan pekerjaan profesionalnya ya, netizen ini ya banyak sifatnya juga, kadang-kadang julid, Iya. kan? Tahu kadang-kadang ini ya, tapi inilah mungkin keberadaan teknologi digital dan media sosial inilah yang kemudian kita jadi punya banyak mata nih. Setiap orang punya handphone, bisa melaporkan, semua orang bisa menganalisa data. Tapi memang tetap harus ditindaklanjuti. Jadi saya setuju banget sama Bang Sao tuh. Memang penindakannya ini ujungnya yang harus terjadi, dan itu yang juga diharapkan sama masyarakat sebenarnya. Iya. Dan ya
harus kompak, itu mungkin salah satu kuncinya ya Bang Enda ya. Kalau netizen tidak kompak, disitulah akhirnya kalah begitu. Tapi begitu bergerak, kita lihat institusi apapun di negeri ini pasti akan mempertimbangkan suara dari netizen tersebut. Jadi jangan-jangan nih, ya Bang Saud, jangan-jangan bukan berharap netizen untuk melaporkan ke KPK, tapi KPK bilang aja ke netizen, ini ada kasus ini, tolong bantu gua ramein dong, biar KPK tuh punya support gitu loh. Jadi masyarakat mendorong, pokoknya KPK atau kejaksaan atau kepolisian yang lagi usut kasus besar, jangan berani ganggu karena netizen ada di belakang mereka. Jangan-jangan itu yang lebih dibutuhkan Bang Saud. Ya, memang sebenarnya situasinya kan yang saya bilang tadi, sekarang itu wisdom crowd itu udah muncul. Ya kan? Pokoknya Anda sebagai crowd kalau nggak wisdom pasti Anda tersingkir gitu. Ya. Ya kan? Jadi sekarang itu orang itu udah mulai bijaksana sama-sama menggunakan teknologi. Persoalannya adalah feedbacknya tadi lagi ya. Jadi saya khawatir nanti kita teknologi berganti. Tadinya laporannya 3 menit. Tadinya hanya lapor lewat WA, sekarang banyak media-media gitu ya. Makin banyak kan asumsinya sumbernya pasti cross check-nya akan lebih banyak. Satu orang bicara satu dengan 5 orang bicara satu dengan 3 metode dan seterusnya, tentu itu secara statistik aja pasti mendekati kebenaran. Jadi kalau menurut saya hati-hati juga kalau kita memberi PR kepada people ini, kepada masyarakat, kemudian tapi feedbacknya nggak ada. Kita kan udah pernah dengar sejak zaman dulu ada PO Box 5.000, di KPK ada 198, coba kecek deh 198 itu langsung ke operator di KPK bisa kita lapor. Itu kan sudah ada sebenarnya, tetapi model-model belum lagi email, belum lagi Instagram dan seterusnya. Saya khawatir masyarakat juga capek-capek lama-lama pegel juga. Jadi ini hanya kayak seperti guyonan aja. Ya udah deh daripada gua nggak ada kerja, ya kan? Jadi kayak seperti teman sama temennya gitu. Tanggung jawab mana? Enggak, udah lapor tadi. Gua juga udah lapor tadi. Begitu juga. Saya khawatir juga ICW lama-lama juga capek juga kan? Ya mereka akhirnya ditagi-tagi. Gua laporin ke lu mana katanya. Loh, ICW sudah distribusi laporan gitu. Jadi maksud saya, tetapi wisdom crowd ini tak boleh berhenti karena memang pastilah orang yang lebih bijak dan lebih lebih adil, lebih jujur, lebih benar itu akan ada satu society yang menuju seperti itu. Tapi jangan lupa mereka juga bisa lelah. Nah, itu yang kita khawatir. Nah, Mas Agus, kemana arahnya harus ini sikap netizen menurut Anda yang efektif ya? Kalau mengingat itu tadi bisa lelah, bisa juga tidak punya barang bukti sebenarnya, tapi ada keinginan untuk ikut serta dalam melaporkan. Bentuknya seperti apa nih yang disarankan dari ICW ini? Ya, menurut saya ini tetap harus dilakukan oleh netizen ya, dan ini kan tidak dilakukan juga setiap hari. Pasti ada waktu-waktu tertentu terkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, yang menurut saya paling penting adalah respon dari aparat penegak hukum atau institusi-institusi terkait. Bagaimana mereka mereaksi informasi atau data yang diberikan oleh masyarakat, bisa membedakan mana informasi yang hoax, mana informasi yang tidak jelas, tidak betul gitu kan. Rasanya aparat penegak hukum seharusnya itu punya tim medsos sendiri gitu ya, yang bisa memverifikasi informasi-informasi yang berkembang. Karena lagi-lagi soal penyelidikan atau penyidikan kasus tertentu itu kan berbasis pada data, dan datanya ada datanya primer, ada data sekunder, dan kita harus melihat data itu, mengklasifikasikan data-data yang ada dan mencari mana yang paling relevan untuk dimanfaatkan. Dan tentu tidak semuanya bisa dimanfaatkan. Tapi menurut saya momentumnya saat ini sangat tepat ketika masyarakat beramai-ramai mencoba berpartisipasi dalam pencegahan korupsi atau penindakan korupsi. Menurut saya itu harus kita apresiasi. Mungkin ke depan bisa saja KPK, kepolisian atau kejaksaan bisa membuat semacam gathering misalnya kepada netizen gitu ya, entah itu secara online atau offline, kemudian memberikan informasi bagaimana sih berpartisipasi yang konstruktif seperti apa. Menurut saya itu penting. Setuju. Kalau tadi seperti kata Bang Saud, tetangganya paling tahu. Ada lagi yang lebih tahu lagi Bang Saud, teman kerjanya itu lebih tahu lagi kayak hidupnya seperti apa. Kalau tetangga mungkin nggak terlalu tahu, teman kerja pasti tahu. Jadi mungkin itu juga kita harapkan dari dalam, kalau memang sudah tahu ada ketidakwajaran, bahkan tahu jelas ketidakwajaran itu dalam bentuknya apa, ya kita sama-sama bersihkanlah semua instansi di negeri ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Saud, Mas Agus dan juga Bang Enda. Salam sehat untuk Anda semua, sampai kita bertemu lagi dalam lain kesempatan. Selamat pagi.